Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Tadinya saya nggak ada rencana bikin shopping haul karena beberapa bulan yang lalu saya sudah bikin. Tapi setelah saya melihat harga belanjaan di sini naik sekali teman-teman, bukan karena lebaran, karena inflasi. Di sini katanya inflasi sedang tinggi-tingginya di atas 5%. Dan itu berasa sekali dalam belanja mingguan kami. Kalau dulu pertama kali kami datang ke Hongaria bersama Matt yang jadi satu keluarga 3 orang gitu ya. Itu satu minggu saya menghabiskan 1 juta rupiah tahun 2015. Sekarang ini sejak 1-2 bulan terakhir kayaknya saya menghabiskan 2,5 juta dalam seminggu. Untuk subscriber baru, info saja kalau belanjaan saya kali ini saya beli dari supermarket Tesco. Untuk kalian yang tinggal di Hongaria dan berminat pesan seperti saya ini, linknya ada di deskripsi video ini di bawah. Kebanyakan supermarket di Hongaria sekarang selama masa pandemi ini terutama, mereka menyediakan jasa delivery ke rumah. Teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan keluarga kami dari awal pasti tahu kalau dulunya kami itu mulai dari nol, semua pas-pasan, semua belanjaan saya hitung. Tapi sekarang keadaan kami sudah jauh lebih baik. Jadi saya ngaku, kadang-kadang saya nggak lihat waktu belanja, ini harganya berapa, itu harganya berapa. Karena saya pikir kami butuh makanan, ya saya beli saja. Begitu saya total, ternyata 2,5 juta untuk 1 minggu saja. Suami saya juga bilang gitu, ya sudahlah, gimana lagi, kita perlu makan. Jadi sekarang kita bongkar saja, kita lihat apa yang kira-kira sekarang jauh lebih mahal daripada biasanya. Baby spinach, bayam yang kecil-kecil gitu. Kalau di sini bayam yang biasa itu daunnya besar-besar, lebar-lebar begitu, tapi saya nggak suka. Begitu dimasak ada seperti kayak rasa langu kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya nggak tahu ya, agak bau gitu. Saya kurang suka, jadi saya lebih suka baby spinach. Ini katanya produk Hongaria, mestinya murah, kata Ayah Ahmed juga begitu, kan ini bisa tumbuh di halaman rumah. Kemudian kalau ini memang produk impor dan ini biasanya enak sekali. Anggur tanpa biji, mereka biasa jual juga yang dalam satu kotak ada 2 warna begitu, yang hitam dengan yang hijau. Enak banget. Seperti ini, susu coklat tanpa gula untuk ayah yang menghindari gula-gulaan, teman-teman pasti sudah tahu. Sekarang musim stroberi dari Spanyol. Kalau stroberi Hongaria justru lebih mahal, entahlah kenapa begitu. Kata mereka yang kalau kita tanya orang Hongaria karena rasanya lebih enak. Saya kurang tahu juga karena menurut saya ya sama gitu. Ini raspberry. Buah-buahan seperti ini meskipun sedang musimnya ada banyak di mana-mana tapi ya tetap mahal juga. Ditunggu beberapa hari begitu baru manis. Blueberry ini dari Spanyol, mahal banget. Sebenarnya kalau mau makan harus dicuci dulu, tapi kan saya mau pamer sama kalian. Satu. Ini teman-teman, semangka dari mana ya nggak tahu. Ini bukan bahasa Hongaria, saya kurang tahu dari mana. Semangka tanpa biji.
Mungkin kalau kita beli di pinggir jalan kadang-kadang ada kios jual buah begitu ya, mungkin lebih murah, tapi untuk saya kurang praktis, apalagi sekarang sedang pandemi. Mau beli sayur harus ke situ, mau beli ini harus ke situ, jadinya memakan banyak waktu untuk saya, kan waktu saya berharga gitu ya, cie. Seperti ini makanannya Matt, Kinder Thai Salad, Kinder Milk Slice, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya begitu. Ini roti untuk ayah, roti baguette tinggal dimasukin oven, kemudian dipanasin sekitar 10 menit begitu. Saya tinggal masak daging atau apa gitu, daging ayam biasanya ya, karena ayah cuma makan ayam. Ini pasta tradisionalnya orang Hungaria, namanya noketli. Bentuknya seperti ini, dari terigu dan telur. Kemudian ini dada ayam file. Saya nggak pernah beli banyak. Ini untuk ayah dan Matt, mereka hanya mau makan daging dada ayam file tanpa tulang, tanpa kulit. Susah kan? Kalau diundang makan-makan ke rumah orang itu yang paling susah karena mereka makannya pilih-pilih sekali gitu. Kemudian harga telur naik sekali. Seperti biasa saya beli segini banyak, 30 butir. Jus wortel saya setiap hari saya dan Matt minum ini. Bikin sendiri sih bisa, tapi ribetnya itu tadi. Kalau dilihat ya, memang bener-bener hanya jus wortel, nggak ada ditambahin gula, nggak ada ditambahin macam-macam. Saya rasa di berbagai negara Uni Eropa, kita bisa melihat daftar bahan makanan yang digunakan dalam suatu produk, dan itu mereka nggak akan bohong, karena kalau bohong kan ketahuan pasti akan dihukum. Jadi kita bisa percaya pada daftar bahan yang tertulis di balik produk kemasan. Kalaupun mereka bohong ya kan itu salah mereka gitu loh. Lemon seperti ini, lemon di sini gedenya segini teman-teman. Boom. Ini untuk bikin pancake kesukaan Matt. Ini sirup maple. Mahal sekali. Ini pengharum ruangan, saya selalu beli seperti ini. Meskipun sudah ada blower ya, tapi tetap karena terbuka kadang-kadang baunya tercium di ruang tamu. Jadi saya pakai pengharum ruangan seperti itu. Atau kalau enggak, saya menyalakan lilin seperti ini, wangi, dan itu bisa mengurangi bau. Harganya nggak murah, sebenarnya ada juga yang murah, tapi saya suka aromanya yang ini. Ini pesanan Matt. Matt itu nggak pernah minta yang macam-macam, dia bilang dia mau ini, ubi jalar. Saya beli 1,7 kg, ini sekitar Rp75.000 kalau nggak salah. Matt minta dibikinin keripik, jadi nanti saya bikin keripik sendiri. Kemudian roti durum. Ini makanan pokok keluarga kami untuk ayah dan Matt. Kerupuk seperti ini untuk Matt. Nah kan, teman-teman banyak yang bilang sekarang Matt pipinya gendut ya, karena dia banyak ngemil sekarang, nggak tahu kenapa. Mungkin masa pertumbuhan. Tapi ngemilnya juga nggak selalu keripik-keripik gitu sih. Banyakan juga buah-buahan, karena itu saya nggak ngirit kalau dengan buah-buahan seperti ini. Meskipun mahal ya, demi perut gitu loh. Kalau perut kita sudah penuh, baru kita bisa mikir yang lain-lainnya. Mau mikir jadi warga negara yang baik, mau mendidik ilmu agama, mau mendidik apapun juga ilmu pengetahuan, itu perut harus penuh dulu. Kalau orang kelaparan kan nggak bisa mikir, ya kan? Mikirnya lapar, boro-boro mikir daur ulang plastik, mikir besok makan apa saja belum tahu, kayak gitu. Jadi perut itu penting, dan ini dari supermarketnya mereka selalu memberi saya bonus gratisan begitu, biasanya bir. Di keluarga kami nggak ada yang minum bir, kenapa nggak dikasih produk gratis lainnya gitu ya, saya juga kurang tahu. Ini pisang setengah kilo, ini isinya 3 buah, harganya sekitar 10 ribuan rupiah, murah nggak? Kata ayah Matt, waktu dia masih kecil dulu belum ada pisang karena ini produk impor. Buah pir seperti ini juga harus selalu ada. Pokoknya buah itu cemilan wajib di keluarga kami. Karena kami belanja seminggu sekali ya, semua harus saya beli sekarang, dimasukkan kulkas, bagian diatur biar awet 1 minggu nggak rusak. Bagian sudah saya masukkan kulkas sih tadi. Ini pickle, buah beet. Ini untuk teman makan ayah, jadi entah itu nasi, entah itu kentang atau pasta, harus ada side dishnya, dan side dishnya itu biasanya pickle, kalau nggak gitu buah atau salad. Saus pasta,
Kadang ya, saya masak yang aneh-aneh, yang susah, butuh waktu berjam-jam. Ayah Matt makanya sedikit, kurang berselera gitu, karena ya entahlah, memang lidahnya begitu. Begitu saya masak ini yang begini, simple, tinggal merebus pasta, dicampurin ini, makannya malah banyak teman-teman. Ya itulah, beda selera itu tadi. Ini minyak goreng bunga matahari yang banyak ada di sini. Kalau minyak kelapa mahal sekali, minyak kelapa sawit kayaknya nggak ada di sini. Ini deterjen untuk cuci baju Ariel. Saya nggak tahu di Indonesia ada atau nggak merek ini, tapi dulu di Singapura ada. Dan ini kebanyakan orang Hongaria fanatik, mereka selalu pakai merek ini. Saya sendiri nggak pernah membandingkan, tapi sudah terbiasa dari dulu ibu mertua ngajarin saya pakai merek itu. Jadi sampai sekarang saya terbiasa pakai merek itu. Kemudian ini sabun mandi untuk ayah. Juga nggak terlalu terpaku pada merek apa. Tergantung saya belinya merek apa, dia juga langsung pakai. Saya juga terserah adanya apa saya beli, gitu aja. Yang penting nggak bikin gatel di kulit dia. Cabe, kalau mau beli ke toko Asia pasti ada satu pack gitu isinya banyak. Tapi sudah lama banget saya nggak ke toko Asia, dan kebanyakan mereka nggak ada delivery, nggak bisa mengirim ke rumah. Jadi saya belum bisa ke sana, mungkin nanti saja. Sementara ini saya belinya begini saja. Ini tomat favorit saya. Saya nggak suka buah tomat, tapi kalau tomat koktail seperti ini sangat manis. Ini enak sekali. Croissant. Kalau di sini barang seperti ini murah karena di mana-mana ada. Sudah matang, siap makan, tapi biasanya sebelum makan saya panasin di oven dulu sekitar 5 menit begitu. Kemudian saya olesi selai di dalamnya kalau untuk ayah Matt. Kalau untuk Matt dan saya ya sudah seperti ini langsung dimakan. Terakhir kami pulang ke Indonesia 2 tahun yang lalu, jalan-jalan ke salah satu mall di Surabaya. Di situ ada croissant. Karena Matt lagi lapar, saya beliin satu buah croissant itu di mall, harganya Rp75.000. Di sini entah berapa harganya ya segini. Nah, ini kembang kol. Teman-teman ingat, saya pernah cerita kalau dulu pertama kali saya pindah ke sini, lihat ada brokoli sih, bukan kembang kol. Satu potong harganya Rp40.000. Saya nggak jadi beli karena mahal, mendingan beli kol satu buah utuh begini, waktu itu cuma Rp10.000. Nah ini sekarang kembang kol ini harganya sekitar Rp45.000. Saya ya tetap beli. Kelihatannya sepele, tapi menurut saya itu suatu hal yang patut disyukuri. Kami nggak perlu lagi ngitung sampai sedetil-detilnya. Kalau ada pengeluaran ini sedikit ya silahkan saja, nggak apa-apa. Cuma memang kadangkala orang menikah itu ya begitu, ada titik awalnya, atau kadang-kadang di tengah-tengah pernikahan, misalnya suami dipecat atau perusahaan bangkrut. Kalau mengalami situasi seperti itu, kita akan dihadapkan pada kondisi keuangan yang sangat pas-pasan, dan itu mau nggak mau kita harus putar otak untuk bisa mengaturnya. Jadi bukan berarti saya mengajarkan teman-teman harus pelit, enggak, cuma ya disesuaikan dengan pemasukan kita, gitu saja. Kemudian ini bawang bombay, bawang merah, shallot ya bahasa Inggrisnya, di sini jarang sekali kecuali kalau kita pergi ke toko Asia. Saya lebih sering pakai bawang bombay yang merah begini, warnanya seperti bawang merah. Ada juga bawang bombay yang kulitnya seperti merah muda, dalamnya putih. Kemudian ada juga bawang bombay yang bener-bener putih. Matt lebih suka yang ini, jadi saya nurut saja. Tinggal nurut. Nah ini santan, saya pernah bilang kan dulu awal kami menikah, kalau saya masak, saya nggak pakai santan karena mahal. Pakai susu lebih murah. Nah, sekarang kami mampu beli santan. Ini sesuatu yang patut disyukuri, ya kan? Kalau kalian bepergian ke Eropa, saya rasa ini ada di seluruh negara Uni Eropa. Ini dari Italia ya. Dan bingung makan apa yang cepat dan enak. Murah sih enggak. Ini Rio Mare tuna dari Italia. Ini enak banget. Nanas seperti ini beberapa minggu yang lalu saya beli, harganya masih sekitar Rp25.000 satu ini. Sekarang sudah Rp45.000 kalau nggak salah ya segitu.
Terus ini wortel, sayuran seperti ini sekarang sedang seger-segernya gitu teman-teman. Seneng beli sayuran seperti ini. Dan kalau orang sini, ini daunnya dibuang. Kalau saya bisa dimasak lagi. Untuk urap misalnya, saya pemakan segala, kecuali daging merah. Saya nggak suka makan daging merah. Untuk teman-teman yang akan menikah dengan orang bule, bingung sarapan apa, ya sarapan seperti ini saja. Saya nggak perlu repot-repot bikin nasi pecel untuk suami. Kadang dia tanya, kamu pagi-pagi sudah bisa makan nasi sebegitu banyaknya, apalagi nasi pecel itu kan nggak cuma nasi dan bumbu pecelnya saja, ada sayurannya, kadang ada ayamnya, kadang serundeng, kadang ada rempeyek dan macam-macam. Dia kaget. Kok pagi-pagi sudah bisa makan menu full seperti itu? Ya bisa-bisa saja. Kalau dia paling gitu, paling pastry ditambah dengan susu coklat seperti ini. Atau sosis ditambah dengan telur dadar dan 2 iris roti kayak gitu. Jadi semua itu bisa saya buat dalam maksimal 10 menit, cepet banget. Pringles, kata teman-teman kalau di Indonesia ini murah banget ya, di sini mahal. Bake rolls, makanannya Matt. Ini seperti roti baguette diiris-iris kemudian di toast sampai kering, jadi seperti renyah gitu. Udah. Menurut saya sih nggak banyak banget, tapi ternyata dilihat dari harganya ya lumayan banyak juga. Tentu saja ini untuk setiap keluarga beda. Saya nggak tahu apakah dibandingkan keluarga lainnya kami makan lebih sedikit atau lebih banyak. Kemungkinan lebih sedikit ya, karena saya sehari hanya makan sekali. Kalau kalian berencana untuk tinggal di Hongaria dan makannya lebih banyak dari kami, ya kemungkinan harus menghabiskan lebih banyak uang daripada kami untuk membeli bahan makanan. Seperti misalnya beras, kami seminggu paling banyak habis 2 kilo saja. Jadi semuanya memang tergantung kepada keluarga kita. Apa yang dimakan itu pun sangat berpengaruh. Kalau kalian ingin makan daging sapi, ikan, itu jauh lebih mahal. Saya kebetulan suka ikan, tapi kalau daging sapi enggak. Kalau ayam di sini saya rasa jauh lebih murah dari Indonesia. Tapi kalau mau ayam kampung atau ayam yang bersertifikasi halal, itu harganya juga jauh lebih mahal. Jadi semuanya itu tergantung. Jadi begitu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.